Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahma Amanda, mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Namun sebelum kita memulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai bab 4 tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih makna persatuan dalam keberagaman? Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia perlu berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman antara suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Prinsip kedua yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak pada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya akan mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti ini juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungannya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan, namun kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa kepada sesama manusia, serta kepada bangsa dan negara. Selanjutnya, prinsip wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan di kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Manusia Indonesia merasa satu senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi.
dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi seperti ini. Selanjutnya, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan suku, bangsa, agama, budaya, adat, istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan bahkan golongan. Yang kedua, pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia menjadi suatu kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kehidupan masyarakat kita, keberagaman ini belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, tapi bahkan menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Dalam sisi positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat, seperti terciptanya integritas nasional, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan, dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Namun di samping itu dapat dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia, diantaranya seperti terjadinya konflik antar masyarakat, munculnya sikap atau pandangan yang berpegangan teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Munculnya sikap etnosentrisme, yaitu sikap pandangan yang menganggap bahwa suku bangsa sendiri lebih unggul dibanding dengan suku yang lainnya. Fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegangan teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kebebasan masyarakat memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. Salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Yang pertama, bentuk dalam masyarakat Indonesia. Konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan dalam berdasarkan tingkatannya, yaitu konflik ideologi, konflik politik. Konflik ideologi terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat. Contohnya konflik ideologi dalam peristiwa gerakan 30 September atau PKI yang merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis. Adapun konflik politik merupakan pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Contohnya, konflik politik antara lain bentrok akibat proses pemilihan umum, bentrok penolakan kebijakan pemerintah atau menuntut sesuatu. Berdasarkan jenisnya, terdapat konflik antar suku, antar agama, ras, bahkan konflik antar golongan. Penyebab konflik dalam masyarakat. Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat antara lain tidak adanya persamaan pendapat antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Norma-norma sosial yang berfungsi dan dengan baik tidak berfungsi dengan baik sebagai mencapai tujuan. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah kepada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau konflik. Akibat yang ditimbulkan
oleh terjadinya konflik. Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif, baik secara perorangan maupun kelompok. Salah satu akibat positif konflik adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas. Namun konflik juga memiliki akibat yang negatif, misalnya perpecahan dalam masyarakat, kerugian harta benda dan korban manusia, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada, dan perubahan kepribadian. Upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif, untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi, hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Adapun cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah seperti penangkapan atau pembubaran paksa dan sebagainya. Selain itu, ada cara kuratif, merupakan cara tindak lanjut atau melanjutkan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Selain itu, upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keberagaman di masyarakat. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang keberagaman masyarakat di Indonesia dalam bingkai kebinekaan Tunggal Ika. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, baik itu disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang menonton video pembelajaran ini. Semoga memberikan ilmu yang bermanfaat bagi yang menonton. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.